Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wawan Sempal Channel. Semoga teman-teman selalu dikasih kesehatan, keberkahan, rezeki yang lancar, dan selalu membuat konten-konten terbaik untuk penonton. Ya teman-teman, saya doakan selalu teman-teman. Ya teman-teman, kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada YouTuber pemula atau yang baru membangun channel, ya, atau yang sedang mengujar jam tayang. Banyak akhir-akhir ini para konten kreator itu sangat susah mendapatkan 4.000 jam tayang, teman-teman. Ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya, dikarenakan mencari 4.000 jam tayang sebenarnya kalau teman-teman bisa mempelajari seputar dunia YouTube itu sebenarnya bisa, teman-teman. Cuman teman-teman ini untuk YouTuber pemula, katakan dia subscriber-nya sudah lebih 1.000, terus jam tayangnya belum 4.000 jam tayang, katakan baru 1.000 atau 300, atau bisa juga ada yang sudah 2.000. Banyak faktor teman-teman yang susah mendapatkan jam tayang. Faktornya itu adalah salah satunya teman-teman tidak memperbaiki durasi konten-konten teman-teman sendiri. Kenapa teman-teman tidak memperbaiki durasi kontennya? Ya karena kalau teman-teman ingin mendapatkan 4.000 jam tayang, teman-teman diusahakan saat membuat konten, durasinya kalau bisa yang sama. Katakan gini, oke lah teman-teman sudah mengupload berapa konten, katakan 30, durasinya campur-campur tuh. Dalam arti kata, yang dimaksud campur-campur ada yang 3 menit, ada yang 5 menit, nah ada 10 menit. Nah, teman-teman perbaiki itu dulu. Katakan mulai sekarang nih teman-teman, memperbaiki kontennya dengan durasi 15 menit atau 20 menit. Dari sekarang teman-teman memperbaiki dulu itu durasinya 15 menit atau 20. Terus nanti saat teman-teman kontennya sudah banyak atau video-video di channel teman-teman sudah banyak, katakan udah 200 ya, itu enak untuk menaikin jam tayang. Katakan untuk 4 konten, dengan durasi 15 menit kan udah gampang teman-teman. Katakan 4 video udah 60 menit. Hitungnya jadi gampang teman-teman. Jadi tinggal seperti itu aja sih cara memperbaiki konten-konten supaya mencapai durasinya lebih akurat dibanding teman-teman video yang ini 5 menit, video yang satu lagi berikutnya 3 menit. Susah. Makanya teman-teman diusahakan membuat konten dengan durasi yang konsisten. Karena kenapa? Nanti ke depannya akan baik. Di saat teman-teman mengajukan monetisasi, kalau konten-kontennya dengan durasi yang konsisten, YouTube itu menilainya bagus teman-teman. Dari durasinya akurat, per konten atau per video, itu sangat bagus teman-teman. Belum thumbnailnya teman-teman edit lagi sebaik mungkin. Nah, teman-teman sudah paham ya, yang pertama yang teman lakukan saat membuat konten, tentukan dulu durasi kontennya atau durasi videonya. Supaya kenapa? Supaya teman-teman bisa mengejar 4.000 jam tayang. Yang kedua yang teman lakukan adalah teman-teman itu harus bisa bertemu dengan konten kreator yang lainnya. Ketemu dengan konten kreator yang lainnya harapannya bisa saling support dan saling membantu channel si A dan channel si B. Jadi yang teman lakukan adalah setelah teman-teman langkah pertama sudah tentukan, teman-teman yang lakukan adalah tukeran tontonan teman-teman. Si A nonton channel si B nonton channel si A. Nah, biar kenapa? Biar trafiknya bagus dan tidak terbaca gitu teman-teman. Karena kalau teman-teman itu uploadnya di jaringan yang sama, nontonnya di jaringan yang sama, di pace-nya yang sama juga, nggak bakal masuk teman-teman. Masuk, cuman
akhirnya spam teman-teman. Ya saya ini bercerita berdasarkan pengalaman teman-teman. Dulu saya menguber 4.000 jam tayang aja itu saya nggak beli teman-teman. Saya lakukan apa? Saya konsisten membuat konten dengan durasi yang sesuai, katakan yang bisa dihitungnya gampang. Gimana nih untuk 4 video jadi 1 jam? Jadi enak hitungnya teman-teman. Oke ya. Yang kedua tadi masalah di jaringan. Yang saya lakukan dulu itu saya selalu berpindah-pindah jaringan. Katakan semalam saya upload di rumah, pakai jaringan di rumah. Terus yang saya lakukan lagi, besoknya lagi saya nonton di kantor, jaringannya juga berbeda. Itu masuk teman-teman. Ketiganya lagi, saya ke rumah saudara, beda jaringan. Itu masuk teman-teman. Kan selama ini kan teman-teman terlalu fokus dengan jaringan yang di rumah. Permasalahan itu sih teman-teman. Jadi jam tayang teman-teman itu susah masuknya. Jadi diusahakan teman-teman berpindah-pindah jaringan itu makin bagus. Ketika teman-teman berpindah-pindah jaringan, saya yakin teman-teman kalau fokus itu juga sebulan bisa mendapatkan 4.000 jam tayang. Dengan apa? Teman-teman dengan yang tadi saya sebutkan, tetap upload konten, terus teman-teman nonton juga. Dengan apa? Ya, teman-teman harus bisa beda ini cara nontonnya. Jangan teman-teman ini semua jadi borongan. Katakan teman-teman punya handphone satu, terus teman-teman buat videonya dengan handphone yang itu, ngeditnya dengan handphone yang itu juga, terus uploadnya dengan handphone itu juga, nontonnya pakai handphone itu juga. Kan berarti teman-teman terdeteksi. Kenapa terdeteksi? Ya di PC cuma satu teman-teman. Walaupun jaringan sama, di PC-nya itu ya lama-lama ketahuan teman-teman. Jadi apa? Jadi spam, jam tayang nggak nambah-nambah. Kalau teman-teman berpindah-pindah jaringan, di PC-nya satu bisa nambah. Sebenarnya kalau teman-teman pelajari di YouTube Studio itu jangkauan kan maksudnya ituan jaringan teman-teman. Jadi jangkauan di YouTube itu menyebarkan video teman-teman ke channel-channel yang lain supaya ditonton sama penonton. Maksudnya seperti itu. Jangkauan jaringan lah. Bahasanya seperti itu. Jadi yang teman-teman usahakan adalah cara mengubah jam tayang yang efektif adalah teman-teman diusahakan berpindah-pindah jaringan. Kalau di PS-nya itu aja sih nggak jadi masalah, bisa masuk. Katakan teman-teman cuma punya 2 handphone, ya nggak apa-apa. Yang penting jaringannya berbeda-beda. Kalau jaringannya satu, mau teman-teman dari pagi sampai malam, terus ke pagi lagi, ya nggak bakal masuk-masuk teman-teman. Masuk, tapi banyak spam juga teman-teman. Karena terdeteksi. Yang terdeteksi apa? Nomor DNS teman-teman. Ya saya ini sih ingin berbagi pengalaman kepada YouTuber pemula yang sedang mengejar 4.000 jam tayang. Nah, yang saya lakukan dulu 4 tahun yang lalu teman-teman. Mungkin kalau sampai sekarang pola yang saya pakai ini bisa diterapkan atau teman-teman bisa coba. Saya akan bisa masuk karena teman-teman fokus yang ada di rumah saja. Yang masuk rumah saja apa ya jaringan gitu teman-teman. Jadi teman-teman diusahakan untuk mendapatkan 4.000 jam tayang. Saya bilang teman-teman cari tim lah. Tim apa? Buka tim grup WA. 4 orang, 3 orang, nggak usah banyak-banyak teman-teman. Kalau teman-teman kebanyakan orang, saya khawatirnya gini teman-teman, malah nanti tidak amanah, tidak konsisten. Saya khawatirnya seperti itu, karena kan kita nggak tahu, karakter manusia itu berbeda-beda teman-teman. Tidak bisa kita atur, kadang-kadang kita atur, waktunya dia belum bisa. Nah makanya teman-teman harus mencari
partner juga teman-teman, yang setema syukur-syukur. Ya, jadi teman-teman diusahakan carilah konten kreator yang lain yang bisa saling support untuk membangun channel teman-teman. Karena kalau teman-teman sendiri-sendiri atau bersolo karir, saya yakin itu prosesnya lambat, teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti bisa menjalaninya seperti apa untuk membuat grup. Tapi grupnya nggak usah banyak-banyak, teman-teman. 3, 2 nggak apa-apa, lebih efektif dibanding teman-teman banyak orang-orang di grup tapi tidak memikirkan teman-teman, percuma juga, teman-teman. Ya, saya sih bercerita ini berdasarkan pengalaman, teman-teman. Saya banyak grup dulu, hampir 10-15 grup untuk YouTube. Jadi juga saya harus memilah nih, mana grup yang udah monet, mana grup yang belum monet. Jadi saya juga harus bisa kondisikan. Ya, ini pesan saya untuk YouTuber pemula, saat teman-teman menaiki jam tayang, teman-teman itu misalnya videonya baru live streaming 1 hari yang lalu, dengan durasi yang panjang, katakan ada yang 1 jam atau 2 jam. Atau yang baru upload dengan durasi yang sama, katakan 20 menit, 30 menit. Terus teman-teman lakukan nonton sendiri. Terus yang teman lakukan lagi adalah mengganti thumbnail, mengganti judul, mengganti deskripsi. Nah, itu permasalahan selama ini sering digonta-ganti, teman-teman. Seharusnya teman-teman membuat channel kan ditonton oleh penonton. Kalau teman-teman ganti saat nonton, atau teman-teman nonton nih 2 hari, hari ketiga diganti tuh thumbnail sama judulnya, katakan tidak sesuai, pengen bagus lah. Nah, nanti itu akan terdeteksi, berarti channel tersebut adalah ditonton dengan sendiri, bukan untuk penonton. Ya teman-teman, ini saya bercerita berdasarkan pengalaman teman-teman. Jadi banyak saya pelajari channel-channel juga, termasuk channel saya juga, channel konten kreator yang lain. Jadi saya selalu berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya. Ya teman-teman, pengalaman ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya teman-teman, jangan lupa di komen dan di like dan di subscribe, klik tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan info-info terbaru di channel saya. Dan video saya ini semoga bisa bermanfaat untuk YouTuber pemula atau yang baru membangun channel. Tetap semangat, jalan pasti ada, teman-teman. Saya doakan selalu. Ya teman-teman, sampai di sini dulu video singkat saya ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.